Bapak Ibu yang dirahmati Allah, profesionalisme di dalam amalan. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, ya bahasa profesionalisme itu biasanya dinamakan dengan itqan. Ya. Jadi itqan ini bisa diartikan sebagai profesionalisme. Bisa juga ketika beramal itu tuntas, efektif, bagus, ahsan di dalam beramal. Jadi dalam beramal atau di dalam bekerja dengan sempurna. Ya. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah ciri kerjanya Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa kita, ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu. Makanya kalau kita lihat, ini bisa dibuka ayatnya di dalam surat An-Naml ayat 88. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sesuatu, ya, Allah kerjakan dengan itqan, profesionalisme. Bagus, tuntas. Ya. Ada ayatnya, Pak. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, dan engkau akan melihat gunung-gunung, wa taral jibala, ya, tahsabuha apa? Jamidatan. Ya, engkau akan melihat gunung-gunung itu dan engkau kira tahsabuha jamidatan, engkau kira gunung-gunung itu tetap di tempatnya. Wahia marra, ya, wahia tamurru marras sahab. Dan pada dasarnya gunung itu tidak tetap, kata Allah. Tetapi apa? Tetapi ia itu berjalan seperti awan yang berjalan. Ya, jadi ini disebutkan oleh Allah salah satu contoh yang dibuat oleh Allah. Ya, gunung yang kita kira itu dia tetap tidak berjalan, tapi kata Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya gunung-gunung itu berjalan seperti berjalannya apa, Pak? Marras sahab. Berjalannya awan di atas. Ya, kalau awan di sini ini enggak berjalan, ya. Kalau di luar berjalan, Pak. Nah, Allah katakan apa? San'allahi alladhi atqana kulli syai'. Ya. San'allahi alladhi atqana kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya. Yang kemudian Allah di sini menunjukkan cara kerjanya Allah, yaitu atqana kulla syai'. Dia itu profesional di dalam mengerjakan setiap sesuatu. Kulla syai'. Ya. Dan innahu khabirum bima taf'alun, ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Khabirum bima taf'alun. Ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah itqan, profesional. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan perbuatan kita, amalan kita, pekerjaan kita seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau melakukan sesuatu.
Karena memang ketika kita itqon, ketika kita profesional di dalam amalan, itu akan membuat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya derajatnya bagus hadisnya. Artinya bukan hadis yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu," kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila salah seorang di antara kalian itu beramal. Idza amila ahadukum amalan, apabila salah seorang di antara kalian itu beramal. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini Pak, ini kalimatnya umum. Idza amila. Enggak disebut di situ idza amila saleh, gitu kan? Atau amila ibadah. Atau amila fi syughul misalnya. Ya. Tidak disebutkan oleh Allah pekerjaan ya yang sifatnya ibadah. Perbuatan yang sifatnya di kantor atau yang lain-lain. Atau disebutkan ya sebuah amal dunia atau amalan akhirat, tidak. Idza amila ahadukum amalan. Jadi kalau bekerja, kalau beramal, karena itu dari kalimat pekerjaan kan gitu. Kalau kamu bekerja, kalau kamu beramal, maka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disebutkan di sini oleh Rasulullah ayyutqinahu, yaitu yang profesional. Ya, umum, Mbak. Jadi tidak dalam ibadah, tidak di luar ibadah, semuanya, semua pekerjaan, semua amalan. Itulah ya Islam, Mbak ya, Masya Allah ya. Tapi hari ini memang kita tidak temukan Muslim menjalankan ini gitu. Jadi kalau kita lihat hari ini umat Islam banyaknya apa Pak? Banyaknya ya kalau kerja itu tidak profesional, tidak itqon, tidak tuntas, tidak efektif, tidak bagus. Baik dalam amalan, ibadah maupun di dalam bekerja untuk memakmurkan bumi ini. Padahal syariat Allah Subhanahu wa taala, dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tadi di dalam surat An-Naml ayat 88 tadi, sana Allah ya, dengan apa namanya, Allah menciptakan, Allah membuat sesuatu dengan sangat-sangat profesional. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika seseorang itu beramal, ya, maka amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan yang itqan tadi. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Muluk Pak ya. Ya, Al-Muluk itu 30 ayat Pak ya. Yang kata Rasulullah, orang yang baca surat Al-Muluk ini Pak, dia akan mendapatkan syafaat nanti di hari akhirat. Pernah Pak baca surat Al-Muluk? Kalau lagi lewat ya. Ya boleh juga mengkhususkan membaca surat Al-Muluk ini. Ya. Ini surat Al-Muluk, bisa dibuka. Juz ke 29. Ya, surat yang pertama. Juz 29. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat keduanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mati dan hidup. Ya, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia mengujimu, liyabluwakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup mati, ya, yang tujuannya apa?
untuk mencobamu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, siapa di antara kalian yang kalau beramal itu, kalau bekerja itu ya dengan amalan atau pekerjaan yang ahsan gitu, yang terbaik gitu. Jadi tidak kalau beramal itu ala kadarnya, tapi yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan pengajian ini menjadi dorongan untuk kita ya untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang kita sudah lakukan, amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Apakah kita sudah melakukan dengan itqan atau belum kita lakukan dengan itqan? Jadi kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah ibadah, Pak. Ya. Suatu ketika pernah memerintahkan seorang sahabatnya untuk mengulangi ibadahnya. Jadi ada seorang laki-laki, dia sholat, habis sholat dia menghadap Rasulullah. Ya, dia salam kepada Rasulullah. Ya mungkin tujuannya ngobrol, Pak ya. Tapi kemudian apa kata Rasulullah? Irji, kata Rasulullah. Kembalilah, wasalli. Kembali salat lagi. Fa innaka lam tusalli. Karena sesungguhnya engkau itu belum salat. Akhirnya pemuda ini pun ngulang lagi salatnya, Pak. Habis salat dia salam lagi kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi. Salat lagi karena sesungguhnya engkau belum salat. Masya Allah, Pak ya. Pemuda ini kalau disuruh salat lagi, salat dia. Kalau kita ada imam suruh salat kayak gitu, mau nggak Pak ngulangi? Hah? Pas kita salat gitu kan, tiba-tiba imam ngomong, kembali kamu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat gitu. Marah nggak kita, Pak? Ngamuk kita, Pak ya. Kalau kita gitu ya. Tapi sahabat nggak. Karena disuruh ulang oleh Rasulullah, dia ulang. Ya, sampai kemudian disebutkan oleh para ulama 3 kali dia sholat dan 3 kali disuruh ulang oleh Rasulullah. Baru kemudian dia nyerah, Pak. Aku tidak tahu lagi cara sholat. Inilah kemampuanku. Ya, kemampuanku sholat cuma ini saja. Maka kemudian diajarkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya cara-cara sholat. Nah, dari kisah ini disimpulkan oleh para ulama apa yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia ulang sholatnya. Maka di antara sebabnya ditemukan dia itu tidak itqan di dalam sholat. Tidak sempurna ruku'nya, tidak sempurna i'tidalnya, tidak sempurna sujudnya, duduk di antara dua sujudnya. Karena di antara cara agar sempurna semua itu harus ada tumakninah namanya. Berdiam sejenak. Nah, ini tidak dilakukan oleh pemuda itu. Jadi kalau sholat dia itu seperti apa? Ya mungkin seperti yang kita lihat-lihat pada hari ini, Pak. Kalau Bapak buka YouTube ada tarawih 11 rakaat 7 menit gitu kan? Nah, mungkin begitu salatnya. Ruku ya tidak belum selesai ruku ya sudah i'tidal. Ya. Akhirnya ada imam yang masih berdiri, imamnya sudah apa ada makmum yang masih berdiri, imamnya sudah i'tidal, belum sempat ruku bersama. Jadi kalau ada Rasulullah di situ, kira-kira apa yang dikatakan, Pak? Irji'un, gitu kan? Irji'u. Ulangi kalian salatnya, gitu kan? Fa innakum lam tusallu. Ya karena sesungguhnya kalian belum salat, begitulah kira-kira. Tapi kalau hari ini kita bilang kepada mereka, ulangi salatmu, sesungguhnya kamu belum salat, apa yang terjadi, Pak? Ustadznya
diikat rame-rame, digebukin rame-rame, Pak ya. Nah, begitulah kira-kira ya. Tapi sahabat tadi tidak, Pak. Dia ulang sampai 3 kali dan kemudian ketika dia sudah tidak mampu lagi, kemudian minta diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa, Pak? Di dalam beramal, ini amalan yang terkait dengan akhirat, salat harus sempurna. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, agar tidak sia-sia amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Amalan yang tidak itkon itu, amalan yang tidak sempurna itu bisa jadi ditolak. Makanya Rasulullah memerintahkan, ya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat lagi karena sesungguhnya engkau belum salat. Nah, orang yang belum salat berarti tidak ada salatnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini kita harus memperhatikan amalan kita. Mulai dari wudhu kita. Apakah wudhu kita sudah sesuai dengan wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah? Ya. Atau wudhu kita, ya, kadang saya lihat di masjid, ya, kalau hari Jumat kadang-kadang ke tempat wudhu ngelihat jamaah sholat Jumat dulu, Pak. Ya. Itu banyak yang wudhunya ya tidak sempurna. Ya, bahkan kadang nyuci sikunya itu tidak tercuci semua. Karena mungkin pakai jas, mungkin pakai baju, akhirnya apa? Tidak sampai ke sikunya. Batasan minimal. Habis itu kadang ketika basuh kaki tidak sempurna. Dia cuma, ya, membayur air ke atasnya saja. Mungkin ini bisa juga diperhatikan anak-anak kita, Pak. Ketika dia membasuh kaki tidak terkena tumitnya, kedua mata kakinya tidak terkena. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wailul lil aqab minan nar. Celakalah kaki-kaki tumit-tumit yang tidak, ya, terbasuh dengan air. Dan kalau kita lihat memang, ya, ketika diperintahkan untuk membasuh kaki bukan cuci ternyata di dalam ayat itu. Wamsahu biru'usikum, kan? Wa arjulakum ilal ka'bain, kan gitu. Wamsahu artinya apa? Kamu basuh, gitu. Berbeda dengan muka dan tangan, gitu. Kalau tangan apa yang diperintahkan oleh Allah? Ya, di dalam surat apa ya? Surat Al-Maidah. Coba dibuka surat Al-Maidah biar kita lihat cara wudu, ya, yang diperintahkan Allah. Ayat 6 kalau tidak salah. Ayat 6. Ya, di sini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu salat, ya, hendak salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, ketika Allah perintahkan, ya, mencuci muka dan tangan, itu Allah perintahkan dengan kalimat faghsilu, artinya cuci, Pak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan untuk mengenai kedua kaki dan kepala, Allah katakan dengan kalimat apa? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ada perbedaan, kan? Yang satu apa? Faghsilu. Yang satu wamsahu. Ya, artinya apa? Kalau ghassal itu, waghsilu itu artinya cuci. Tapi kalau wamsahu, mashu itu artinya apa? Basuh. Jadi kalau orang basuh itu, Pak, dia harus terkena semua yang ada, begitulah. Jadi tangannya membasuh gitu. Kalau cuci kan cuci doang, kan? Tanpa harus membasuhnya, kan gitu. Bisa begini saja bisa nih, kan? Tapi kalau kepala ini suruh basuh, jangan siram doang begini. Nah, ini berarti nggak basuh, kan?
Tapi gini disuruhnya, basuh. Makanya sempurnanya wudu seperti wudunya Rasulullah, kena semuanya. Ya, kemudian kembali dan kemudian ke telinga. Ini sempurna seperti wudunya Rasulullah. Walaupun kata para ulama fikih, ya khususnya mazhab Syafi'i, boleh minimal 3 helai rambut pun boleh katanya. Tapi ya ini tidak mengikuti sunnah tentunya ya. Yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kita basuh semua kepala kita. Begitu juga kaki, Pak. Allah katakan, "Wamsahu biru'usikum wa arjulakum." Kaki-kaki kalian. Jadi yang diperintahkan apa? Kaki itu dibasuh, bukan dicuci, bukan disiram doang. Kalau sekarang kan kita lihat orang wudu gimana, Pak? Gini saja. Tidak terbasuh kakinya dengan tangan. Makanya nanti mudah-mudahan ke depan basuh semua apa, Pak? Semua kaki kita. Sama seperti apa? Ketika membasuh kepala. Ya, sehingga apa? Membuat wudu kita itu itqan namanya. Ya, karena bisa jadi, Pak, ketika wudu begitu, kalau ada Rasulullah gitu, ya irji. Ya, ulangi wudumu. Sesungguhnya kamu belum wudu. Begitu juga dengan salat kita, Pak. Salat kita diperhatikan bagaimana rukunya hari ini. Bagaimana kita i'tidal. Ya, khususnya imam-imam juga harus memberikan kesempatan kepada makmumnya. Kadang beberapa tempat kita salat di jalan, Mbak, Masya Allah, belum sempat kita baca Al-Fatihah, sudah Allahu Akbar. Belum sempat kita selesai, ya innaka hamidum majid. Ya, artinya apa? Ya salawat terakhir di tahiyat akhir ya. Kan itu rukun salat. Salawat itu kan. Salawat itu rukun, Pak. Kalau tinggal batal salatnya. Belum sempat kita selesaikan baca salawat kita, sudah assalamualaikum. Nah, ini imam-imam harus perhatikan. Berikan jeda. Kalau bisa doa yang banyak di situ, tidak apa-apa. Karena doa di belakang salat itu adalah salah satu doa yang istijabah. Ya, berbanyak doa di duburi salah namanya. Di belakang salat. Tapi maksud di belakang salat yang benar bukan setelah salat, Pak. Tetapi apa? Sebelum assalamualaikum. Itu adalah tempat yang bagus untuk berdoa. Maka imam kalau bisa berikan waktu di situ. Minimal kita bisa membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minimal kita bisa baca itu. Kalau tambah lagi lebih bagus lagi. Tapi jangan panjang-panjang benar, Pak. Nanti takutnya ada makmum yang lagi tahan kentut, Pak ya. Nah, ini udah rakaat terakhir nih. Imamnya panjang benar. Duduk tahiyat akhirnya kentut jamaahnya. Ya, rugi semua, Pak ya. Batal. Jadi ya seimbang lah, Pak. Artinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita lihat bagaimana Rasulullah SAW pernah memerintahkan seorang sahabatnya untuk mengulang salat ini menunjukkan bahwa ketika amalan itu kita harus benar-benar profesionalisme. Jangan asal-asalan ketika kita melakukan perbuatan. Bahkan kalau kita lihat jamaah yang dirahmati Allah, bukan terkait dengan ibadah saja. Islam itu juga memerintahkan ya dalam bekerja di luar ibadah. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di kuburan, Pak. Artinya pekerjaan tukang kubur lah begitu, Pak ya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW disebutkan ketika menguburi anaknya Ibrahim, ya Ibn Muhammad SAW. Jadi putranya yang meninggal di waktu kecil itu, maka kemudian dikuburkan. Maka setelah dikuburkan, ya setelah diturunkan maksudnya jenazahnya, maka kemudian dirapikanlah itu. Apa, Pak? Setelah nurunin
nurunin apa namanya jenazah, habis itu ngapain? Kita meratakan kayu lahat itu ya, kan biasa ditutup dengan batu ya, ya, ditutup batu atau kayu pak ya, untuk apa? Agar kalau tanah di atas ditimbun tidak langsung terkena jenazah. Ternyata setelah diratakan itu terlihat celah, tidak lurus. Ya, tidak lurus. Maka Rasulullah yang melihat di atas mengatakan, ya, samakan itu, samakan apa namanya? Penutup itu samakan. Artinya apa? Jangan satu mereng, satu lurus, satu mereng, satu lurus. Masya Allah, Pak ya. Rasulullah memerintahkan itu, Pak. Sampai kemudian para sahabatnya, ya, yang hadir di situ mengomentari, ini kenapa? Itu kan tidak membuat apa namanya? Tidak membuat sesuatu yang memudaratkan jenazah kan gitu ya. Cuma tidak lurus saja gitu. Sedikit saja. Tapi disitulah letak itqan, Pak. Sampai di dalam yang tidak terlihat tadi. Ya, kalau ditanam kan tidak terlihat lagi. Tapi itu masalah profesionalisme kerja, Pak. Masya Allah. Kalau hari ini kan tidak memperhatikan itu kan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan itu, menyamakan itu, sehingga apa? Terlihat bagus. Jadi kalau bekerja itu ahsan begitu, atqan. Masya Allah, Pak. Kalau hari ini, Pak, kita kan umat Islam tidak seperti itu, Pak ya. Dalam beramal, buat laporan, asal-asalan saja. Yang penting selesai. Masalah bagus tidak bagusnya tidak pernah kita perhatikan. Dan ternyata itu hari ini dipraktekkan oleh musuh-musuh Allah. Makanya jangan heran hari ini yang menguasai dunia adalah musuh-musuh Allah. Kita suka dengan produk mereka. Ya, kita suka dengan hasil kerja mereka. Ini jangan disalahkan, Pak. Karena memang dia mengambil porsi yang diajarkan di dalam Islam. Porsi profesionalisme itu diambil. Kita yang punya syariat tidak mengambilnya. Maka kalau bersaing, Pak, ya, di samping kita memang kalau bekerja harus tulus, ikhlas karena Allah, ya, ditambah kemudian itqan, maka akan sempurna hasil itu, Pak. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita kemudian diberikan motivasi oleh Rasulullah SAW baik dalam ibadah maupun di dalam pekerjaan-pekerjaan lain harus itqan, karena pada dasarnya Bapak Ibu dirahmati Allah, semua pekerjaan kita, semua amalan kita itu dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulnya, dilihat oleh orang-orang yang beriman. Yuk buka firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 105. Ya. Jadi apa kata Allah di situ, Pak? Allah berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum." Temu enggak? Surat, nah itu 105. "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ya, Masya Allah, Pak. Apa kata Allah, Pak? Dan katakanlah, ini perintah Allah kepada siapa? Kepada nabinya Muhammad. Ya, waqul, katakanlah engkau Muhammad kepada siapa? Kepada umatmu. Jadi Allah memerintahkan nabinya, memerintahkan rasulnya Muhammad SAW untuk mengatakan kepada umatnya. Apa yang diperintahkan agar dikatakan kepada umatnya? I'malu, i'malu, gitu. Bekerjalah, gitu. Ya. Atau kalau bahasa kita, beramallah, begitu. Dan di sini kita lihat, Pak, beramallah soleh, beramallah pekerjaan akhirat, pekerjaan dunia, tidak disebutkan kan? Disebutkan dengan kalimat
i'malu, umum, bekerjalah kalian, beramallah kalian. Ya, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat pekerjaan kalian, amalan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat, Pak. Kalau tadi Rasulullah di kuburan tadi ya, tidak lurus papan-papan apa tadi tuh? Papan-papan yang di lahat itu kan. Memang nanti kalau sudah ditutup tidak terlihat orang, tapi Allah lihat. Ketika bagus akan mendapatkan reward dari Allah. Fasayarallahu amalakum. Allah akan lihat perbuatan kalian. Allah akan lihat pekerjaan kalian. Amalan kalian dilihat oleh Allah. Makanya di antara ya amalan yang istimewa itu kan amalan yang apa Pak? Di hadis Jibril itu. Dia nanya tentang Islam, dia nanya tentang iman, habis itu nanya tentang ihsan ya. Ihsan. Dia nanya dengan ihsan. Apa kata Rasulullah? An ta'budallah ka'annaka tarahu. An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Masya Allah, Pak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat dia. Kalau kamu tidak bisa melihat dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Masya Allah. Jadi kalau orang merasa ketika beramal, ketika bekerja, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang akan dilakukan, Pak? Dia buat amalannya biasa aja, dia buat amalannya acak-acakan, pasti dia akan membuat amalannya sempurna, Pak. Jadi kalau lagi wudhu tadi, aku sedang dilihat Allah. Kalau lagi salat, aku sedang dilihat Allah. Kalau lagi buat laporan, aku sedang dilihat Allah. Kalau lagi pengajian, aku sedang dilihat Allah. Sehingga apa, Pak? Ku tahan dengan ngantuknya, gitu kan? Masa dilihat Allah lagi pengajian tidur, kata gitu ya? Tapi di sini enggak, Masya Allah, Pak ya. Di tempat lain, gitu kan? Walaupun masih mending, Pak. Tidur di pengajian di masjid, masih mending dapat 4 tadi, Pak. Ya. Daripada tidur pulang ke rumah. Ini nggak dapat yang 4 tadi. Nggak dapat ketenangan, nggak dapat rahmat, nggak dapat apa lagi Pak tadi? Naungan malaikat, nggak disebut-sebut oleh Allah pada makhluk yang ada di sekitarnya. Ya, kalaupun disebut gimana Pak? Kalau lagi tidur, dia lagi tidur di pengajian Masjid Babu Tobah. Masih mending Pak. Masih mending Pak ya. Daripada tidurnya di tempat lain. Artinya apa Pak? Dilihat oleh Allah. Makanya Ustadz ketika menyampaikan juga dia merasa dilihat oleh Allah. Dia takut kalau menyampaikan sesuatu yang tidak amanah sesuai dengan apa yang diwariskannya dari Nabi Muhammad SAW. Karena pada dasarnya ulama itu adalah waris para nabi. Dia malu, dia merasa takut kalau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW. Ini kalau pekerjaannya itkon, Pak. Tapi kalau yang penting aku duduk di sini sampaikan saja. Yang penting tidak dia pedulikan. Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dan kemudian siapa lagi, Pak, yang melihat perbuatan kita, Pak? Di sini disebutkan wa rasuluhu. Jadi rasulnya pun melihat, Pak, perbuatan kita. Masya Allah. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman melihat apa yang kita lakukan. Baik ibadah maupun pekerjaan-pekerjaan lain. Ya. Jadi nggak apa-apa Pak saling lihat gitu kan. Tapi memang ini butuh tafsir. Nggak bisa ditelan mentah-mentah ya. Karena kalau kita lihat di sini kan Rasulnya melihat gitu. Kalau Allah, ya kita sudah sama-sama mengetahui. Allah mengetahui yang gaib, Allah mengetahui yang tampak kan gitu. Tapi kalau Rasulnya bagaimana melihat perbuatan kita, Pak? Ya karena tadi diperintahkan bekerjalah, beramallah, akan dilihat oleh Allah, maka akan dilihat oleh Rasulnya, akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana Rasulnya melihat? Sedangkan sekarang Rasul sudah
sudah wafat. Nah, ini butuh apa, Pak? Butuh penjelasan. Ya. Maka diantaranya ya maksud dari Rasul melihat itu adalah dulu ketika beliau masih bersama para sahabatnya. Makanya nanti ada di dalam hadis itu takrir namanya, Pak ya. Takrir itu ketetapan Rasul dari perbuatan sahabatnya. Jadi kalau Rasulullah lihat perbuatan sahabatnya itu benar sesuai dengan syariat, Rasulullah tidak menyalahkan, diam atau mengiyakan. Maka semua itu akan menjadi syariat untuk kita. Tapi kalau Rasulullah melihat dari perbuatan sahabatnya itu salah, Rasulullah akan melarangnya, akan menegurnya. Ya. Makanya nanti ada namanya takrir, ketetapan. Jadi dalam hadis itu kan makna sunnah atau hadis, yaitu perkataan Rasul, perbuatan Rasul. Habis itu apa? Takrirnya apa? Ketetapan yang menjadi syariat dari perbuatan sahabatnya. Jadi kalau Rasulullah lihat dilakukan oleh sahabatnya sama seperti apa namanya, Pak? Termasuk ya orang ruqyah dengan Al-Fatihah misalnya. Ya. Jadi kan tidak diajarkan. Tiba-tiba mereka kemudian meruqyah seorang kepala suku yang digigit ular dan kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya, dan kemudian mereka diberikan hadiah karena kepala suku itu sembuh, dan kemudian hadiah kambing itu dibawakan kepada Rasulullah. Ini gimana statusnya? Kami mendapatkan hasil meruqyah, mengobati kepala suku yang digigit ular dengan Al-Fatihah. Maka kemudian kata Rasulullah, ya dari mana kalian tahu? Nah, menunjukkan apa? Belum pernah diajarkan kan? Lakin asabtum, akan tetapi kata Rasulullah kemudian apa? Kalian telah benar. Artinya apa? Dibenarkan perbuatannya oleh Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melihat perbuatan para sahabatnya, dan kemudian kalau benar diiyakan, kalau salah kemudian ditolak, dibantah, sehingga apa? Tidak dilakukan oleh para sahabatnya terus menerus. Begitu juga dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Itu hadis. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu dirahmati Allah, setelah Rasulullah SAW wafat, apakah masih melihat perbuatan kita? Masih melihat gak, Pak? Hah? Kan ada kata orang, apalagi di bulan Rabiul Awal kan? Bulan Rabiul Awal katanya Rasulullah datang gitu ya. Bahkan ada yang menyediakan apa, Pak? Menyediakan kursi gitu. Kursi kosong. Nah, ini ada sebagian kelompok yang begini, Pak ya. Ya. Gimana, Pak? Yakin nggak, Pak? Ketika ada acara selawatan gitu kan? Kemudian Rasulullah datang, duduk di kursi kosong itu kemudian. Bahkan Masya Allah kalau kita lihat beberapa video itu, bahkan dia melihat gitu. Melihat kedatangannya Rasulullah SAW. Dengan pandangannya yang Masya Allah gitu kan. Wallahu a'lam. Tapi apa? Kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan haud, Pak, telaga. Ya, ketika di situ diceritakan di hadis itu, di saat Rasulullah menanti umatnya. Karena nanti di hari akhirat kan ada fase-fase, Pak ya. Fase dibangkitkan, fase dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian fase dihisap. Artinya dihitung semua amalan-amalan. Dan nanti ada haud, telaga. Yang kata Rasulullah, inni faratukum ala haudhi. Aku menanti kalian di telagaku. Man marra alayya syariba. Wa man syariba lam yatma' abada. Kata Rasulullah. Aku menanti kalian, umat-umatku ini, kita semua, Pak, dinanti oleh Rasulullah di telaganya. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melewati telagaku itu, dia akan minum di situ. Dan barang siapa yang minum, dia akan tidak haus selamanya. Nah, ketika dinanti di situ, Pak, datang, Pak, yang dari jauh Rasulullah melihat, itu ciri-ciri umatku. Rasulullah mengenalnya. Karena umat Islam kan punya, umat Nabi Muhammad itu punya ciri-ciri, Pak ya. Di antara ciri-cirinya adalah bekas wudu gitu, bercahaya gitu, bercahaya. Maka di situ nanti ada hubungan dengan apa, Pak? Ya, orang yang semakin sempurna wudunya semakin bercahaya. Maka sampai ada riwayat
Barang siapa yang kalian bisa memanjangkan cahaya, maka lakukan. Maksudnya apa, Pak? Ya memanjangkan cahaya, ya melebihkan sedikit dari batas minimal, Pak ya. Jadi kalau batas minimal sampai siku, lebihkan dikit gitu kan. Kalau batas minimal sampai tumit, lebihkan dikit. Itu akan memperbanyak apa, Pak? Memperbanyak cahaya gitu ya. Tapi kalau yang pelit-pelit amat udah cukup lah gitu ya. Cahayanya segitu saja. Nah, intinya apa? Cahaya itu akan membuat ciri kita nanti, Pak. Maka ketika mereka mendatangi itu, disebutkan di dalam hadis itu ada seruan, Pak, dari langit. Sebagian ulama mengatakan ini suara malaikat. Yang membuat mereka itu ditahan, tidak boleh mendekat ke situ. Padahal di saat itu, Pak, kita sangat membutuhkan syafaat dari Nabi. Kita sangat membutuhkan minum di situ karena sangat haus sekali, kan gitu. Tapi begitu mereka mau mendekat ke situ, ditahan, Pak, ditahan. Gak boleh dekat. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, innahum ashabi. Mereka itu ya sahabatku. Mereka itu umatku, begitulah. Maka kemudian apa kata suara itu, Pak? Yang disebutkan oleh sebagian para ulama itu suara malaikat. Innaka latadri ma ahdatsu ba'dak, kata Rasulullah. Kata apa? Kata suara itu, innaka latadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang dibuat-buat oleh mereka setelah engkau wafat. Paham ya? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah SAW tidak mengetahui apa yang kita lakukan setelah beliau wafat. Tapi kalau hari ini ada yang mengatakan mengetahui apa yang dilakukan, berarti bertentangan dengan hadis ini. Paham, Pak ya? Nah, inilah yang saya katakan butuh penjelasan. Bagaimana Rasul melihat? Jadi Rasulullah SAW melihat perbuatan apa yang dilakukan oleh umatnya itu ketika beliau masih hidup. Ketika beliau sudah wafat, maka beliau tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Tapi ingat, kalau ternyata apa yang kita lakukan ini bertentangan dengan syariatnya, kita rubah, kita tambah yang tidak diridhoi olehnya, maka nanti kita akan ditahan. Kita tidak boleh dekat dengan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti Bapak Ibu dirahmati Allah, di hari akhirat nanti Rasulullah itu akan menjadi saksi. Saksi atas apa? Atas perbuatan kita. Makanya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 100 apa, Pak? 143. Ya, ketemu nggak, Pak? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ada kan? Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Pertama Allah katakan, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam. Nah, kita ini orang-orang yang beriman, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Nah, ini terkait juga nanti dengan perbuatan kita akan dilihat oleh orang-orang yang beriman, kan tadi? Kan selain Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Maka di sini disebutkan oleh Allah, orang-orang, ya, umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang adil, yang mereka akan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Dan kemudian disebutkan di sini juga oleh Allah, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ya, menjadi saksi. Maksudnya apa? Nanti di hari akhirat, Pak, apa yang kita lakukan akan disaksikan oleh Nabi Muhammad. Jadi beliau akan melihat kalau yang kita lakukan ternyata bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh beliau ketika di dunia, maka beliau nanti akan mengatakan, ini bukan ajaranku. Begitulah kira-kira. Paham, Pak ya? Makanya hati-hati. Hati-hati
membuat perkara-perkara baru di dalam syariat. Ya, karena tadi malaikat mengatakan suara seruan itu, innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak mengetahui ma ahdatsu ba'dak. Ya, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka buat-buat. Maka mereka tambah-tambah setelah engkau wafat. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, selain Rasul akan menjadi saksi atas perbuatan kita, dan orang-orang beriman pun akan melihat apa yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, amalan kita yang itqon, amalan kita yang bagus itu tidak pernah sia-sia. Ya, selain Allah langsung melihatnya, langsung menilainya. Ya, ikhlas apa tidaknya kita, ikhlas dan bagus, karena tidak cukup ikhlas saja beramal, Pak. Ya, ikhlas saja udahlah, aku yang penting ikhlas, Allahu Akbar, ikhlas. Tapi apa? Tidak sesuai syariat. Nah, ini tidak bagus, tidak diterima. Nah, di antara makna sesuai syariat itu apa? Harus itqan. Ya, di antara kalau sholat sesuai syariat harus semua memenuhi syarat rukunnya. Itu sesuai syariat. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku, maka seperti kalian melihat aku sholat. Jadi tidak cukup ikhlasnya saja. Jadi Allah akan melihat ikhlasnya kita. Allah akan lihat sesuaikah dengan syariat. Gitu. Dan kemudian Rasulnya akan melihat. Dan orang-orang yang beriman, Pak. Maka nanti, Pak, orang beriman itu akan menjadi saksi, Pak, atas kita. Masya Allah. Ini ada hubungan dengan ayat ini, Pak. Ya. Litakunu syuhada 'alan nas. Jadi umat Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi atas perbuatan manusia di dunia, Pak. Mereka akan melihat amalan kita. Cuma kalau sekarang kan kata mereka, ya ngapain memperhatikan penilaian orang, kan gitu. Ngapain memperhatikan penilaian orang-orang yang beriman? Yang penting hatiku baik, kan gitu. Sekarang begitu kan, Pak ya? Ketahuilah, Pak, syariat bukan begitu. Yang diperintahkan untuk melihat itu justru yang zahir, yang terlihat. Sedangkan batin, hati tidak diperintahkan untuk melihat seseorang. Ya, sekarang dibalik, Pak. Makanya orang berani tampil apa adanya. Kalau perempuan nggak pakai jilbab, aurat terbuka kemana-mana, mereka mengatakan tak penting penilaian manusia, katanya. Tak penting penilaian orang yang beriman. Yang penting apa? Hatiku baik. Musibah, Pak, musibah. Dan orang yang mengajarkan seperti itu, dia akan bertanggung jawab nanti. Bisa jadi termasuk orang-orang yang apa tadi? Yang ketika dia akan mendekati telaganya Rasulullah Muhammad SAW, dia akan tertahan di situ. Dia tidak bisa mendekat ke situ. Dan kemudian dia tidak bisa meminum telaganya Rasulullah. Karena apa? Dia merubah, dia membuat perkara baru di dalam agama. Orang-orang beriman akan melihat, Pak. Orang-orang beriman akan melihat. Makanya sering lihat kiri kanan kita. Karena kalau kita bersaksi orang tersebut baik, Pak, Masya Allah, itu akan menjadi syafaat untuk dia. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi ketika iringan jenazah lewat, Pak, para sahabat ketika itu memuji jenazah itu dengan kebaikan. Ya. Jadi ketika dipuji dengan kebaikan, maka Rasulullah yang mendengar pujian itu mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Telah wajib, telah wajib, telah wajib. Ya, dan kemudian lewat jenazah berikutnya. Para sahabat mencela dengan keburukan, Pak. Dan kemudian Rasulullah mengatakan lagi wajabat, wajabat, wajabat. Telah wajib, telah wajib, telah wajib. Umar bin Khattab mendengar kalimat itu, menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi lewat iringan jenazah dan kemudian jenazah itu dipuji dengan kebaikan, dan engkau mengatakan telah wajib, dan kemudian lewat iringan jenazah lainnya dan kemudian dicela dengan keburukan dan engkau mengatakan telah wajib. Apa maksud engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Barang siapa yang kalian telah puji dengan kebaikan,
wajib baginya surga. Dan barang siapa yang kalian telah celak dengan keburukan, wajib baginya neraka. Antum syuhada Allahu fil ar, kata Rasulullah. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Masya Allah, Pak. Sampai 3 kali diulang. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi kalau tugas saksi itu ngapain, Pak? Tugas saksi itu melihat apa, Pak? Melihat zahir atau melihat batin? Zahir saja. Dia tidak ada tugasnya melihat yang batin. Zahir saja. Saksi akan melihat, Pak. Dan orang-orang beriman, al-mu'minun, itulah saksi-saksi Allah di muka bumi. Masya Allah, Pak. Jadi beramallah, Pak. Bekerjalah. Sesungguhnya Allah melihat. Rasulnya melihat. Dan kemudian orang-orang beriman melihat. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kalian semua akan dikembalikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan nanti Allah akan tampakkan semua yang kalian lakukan. Jadi nanti di hari akhirat, Pak, semua yang kita lakukan akan ditampakkan. Rasulnya akan melihat, dan juga orang-orang yang beriman, manusia-manusia di hari akhirat nanti akan melihat amalan kita, Pak. Masya Allah. Kalau kita ternyata di dunia banyak buruknya, Pak, diperlihatkan di hadapan manusia di hari akhirat nanti pasti kita malu, Pak, ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, beramallah dengan itqan, baik dalam ibadah maupun dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain, karena dengan itu kita akan mendapatkan ya ganjaran istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti Rasul akan tidak menolak atau tidak mengatakan ini bertentangan dengan ajaranku, dan juga orang-orang beriman ketika melihat kita orang-orang yang itqan dalam amalan-amalan kita, pasti, Pak, mereka akan memuji kita, mereka akan mengatakan kita orang baik, dan ketika mereka mengatakan itu, Pak, itu akan menjadikan syafaat untuk kita. Cuma dengan catatan tanpa harus ditanya gitu ya. Kalau sekarang kan ditanya dulu kan, Pak, ya. Kalau ada orang meninggal ditanya sama imamnya, apakah ini jenazah yang baik gitu kan? Maka kemudian jamaahnya mengatakan baik. Ternyata yang lagi disolatin bandar narkoba, Pak. Bapak bilang baik. Ya. Makanya, Pak, pensyariatan pertanyaan itu diperselisihkan. Adapun tadi, kenapa ada pujian para sahabat, kenapa ada celaan para sahabat, itu spontanitas saja. Ya, spontanitas, ada yang lewat, oh Masya Allah, itu jenazah yang baik, akan membuat dia dimasukkan ke dalam syurga. Ada yang lewat lagi, jenazah yang buruk, Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah ditinggalkan oleh manusia buruk itu. Maka wajib dia dimasukkan ke dalam neraka. Itu spontanitas saja. Ya. Jadi orang baik itu pasti apa, Pak? Pasti akan dilihat oleh manusia, pasti akan dilihat. Maka i'malu, beramallah dengan itqan, dengan profesional, dengan bagus, dengan tuntas, dengan selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, semua kebaikan-kebaikan itu pasti akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bisawab. Karena sudah sejam, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu yang dimiliki oleh Ustadz, dan semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini dapat mengamalkan amalan itqan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sesuai yang sudah disampaikan pada awal pertemuan, insya Allah akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada para jamaah yang memiliki pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz atas kajiannya pagi hari ini. Begini Pak Ustaz, kan itqan ya, sempurna profesionalismenya. Kemudian kan ada kita
melakukan amalan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Namun korelasinya dengan kaidahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, fattaqullah mastata'tum, kan begitu. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan ya kecuali sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini terkait dengan itqan, apakah ada hubungan dengan kemampuan? Ya, ini tidak akan pernah bertentangan tentunya. Ya. Artinya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itqan, untuk profesional, ya sesuai dengan kemampuan. Artinya tidak dibebankan kecuali dengan kemampuan. Ya. Tapi apa? Tapi ada dorongan dari kita, Pak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan beramallah karena sesungguhnya Allah melihat, sesungguhnya Rasulnya melihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman melihat, sehingga apa? Ini menjadi motivasi begitu. Kita kerahkan segala kemampuan untuk kemudian beramal dengan itqan, beramal dengan baik. Nah, ketika kita melakukan, ya sudah kita kerahkan segala kemampuan kita, ternyata kemudian tidak sempurna juga. Nah, di saat itu kita tidak dipersalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang dia sebenarnya mampu. Seperti orang salat tadi, dia mampu untuk tumakninah sejenak gitu kan. Dia tidak cacat. Ya karena ada orang yang seperti kemarin di pengajian yang lalu saya ditanya, ada seorang yang memiliki kekurangan gitu, kekurangan dalam fisik gitu. Dia tidak safih, dia tidak kurang akalnya. Ya tetapi dia kekurangan. Kalau wudu nggak bisa, tangannya nggak sampai misalnya. Basuh kaki tidak bisa membasuh dengan tangannya. Seharusnya kan kita basuh. Maka kemudian dia mencukupkan dirinya misalnya dengan menyiramnya. Ya karena memang dia tidak bisa. Nah ini berbeda, Pak. Tapi kalau kita kemudian diberikan kemampuan oleh Allah, dan kalau kita usahakan mampu melakukannya, tapi kita tidak melakukannya, nah di situ baru kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk yang mengatakan kepada umatnya, bekerjalah, beramallah, sesungguhnya Allah, Rasulnya melihat, ini adalah motivasi agar kita apa? Kalau bekerja, kalau beramal itu kita curahkan segenap kemampuan kita yang diberikan oleh Allah. Dan jangan pernah mengatakan, Pak, kita sudah diberikan segala kemampuan, tangan bagus, mata bagus, kemudian kita katakan, inilah kemampuan saya. Ya, padahal Bapak mampu melakukan lebih. Tapi katakan, inilah kemampuan saya. Berarti apa? Bapak sudah meremehkan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Satu lagi Bapak yang di belakang. Ini. Langsung saja Pak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat saya tidak mendiskreditkan salah satu. Dulu ada suatu omongan di pihak di level bawah, kan orang yang nggak paham dia akan marah kalau cerita bid'ah dengan mengatakan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Sekarang terbalik, ada suatu orang ustadz yang terkenal dan yang sering kocak, malah tambah kocak lagi sekarang Ustaz. Dia yang mengatakan dikit-dikit bid'ah. Ini akan terbalik jadi sekarang. Dulu orang bawah, sekarang yang lebih level atas, akademisnya tinggi, yang mengatakan demikian. Kan jadi lebih kocak lagi sebetulnya dia. Iya, iya. Nah, bagaimana menyikapi gini? Kita menjaga anak dan keluarga kita, Iya. supaya terhindar dari itu. Sekarang gejala-gejala ini udah masuk di keluarga kita. Terima kasih. Baik. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini terkait dengan istilah begitulah ya. Karena bid'ah itu ya sebuah istilah lah. Dan istilah itu sudah digunakan oleh Rasul
Jadi istilah itu keluar dari mulut Rasulullah. Di mana ketika beliau misalnya mengatakan kullu bid'ah dolalah misalnya. Itu kan bid'ah keluar dari mulut beliau kan? Ya. Artinya itu istilah. Sama seperti salat misalnya. Istilah yang keluar dari Al-Qur'an dan juga ya hadis-hadis Nabi. Aqimus shalah wa atau zakah. Zakat juga istilah yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, hari ini ya para ulama sudah membahas apa itu salat, apa itu zakat. Ya. Dan walaupun terjadi perbedaan ketika mengistilahkan, mengartikan, memaknai, begitu juga bid'ah. Bid'ah diartikan. Ya, maka hari ini muncul perbedaan macam-macam istilah, macam-macam arti, ya. Nah, tetapi intinya yang harus kita ketahui, bid'ah itu memang istilah yang sudah ada dalam syariat. Dan kita jangan perlu tidak perlu merasa risih dengan kalimat itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih para ulama, itu biasa, Pak. Ya misalnya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ya, mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah. Mereka saling membid'ahkan. Ya. Ijtihad alim yang lain atau mujtahid yang lain. Jadi jangan merasa apa? Jangan merasa dikit-dikit bid'ah. Berarti apa? Kita sudah menghina istilah yang keluar dari mulut Rasulullah dan istilah yang digunakan oleh para ulama dan istilah-istilah yang hari ini dalam syariat tidak bertentangan. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita alergi dengan kalimat bid'ah itu, nah ini bahaya juga ini. Ya, mengingkari kalimat bid'ah padahal bid'ah itu sudah memang ada di dalam syariat. Jadi tidak perlu kemudian kita alergi dengan kalimat itu. Itu adalah bahasa istilah untuk apa, Pak? Untuk mengklarifikasi sebuah amalan. Jadi amalan itu, kalau misalkan kita katakan amalan ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan perbuatan sahabat Nabi, ini tidak pernah dilakukan, ini tidak pernah diiyakan, panjang, Pak ya? Panjang kan? Maka muncullah istilah, satu istilah saja, ini bid'ah, misalnya gitu. Ya. Begitu juga salat. Salat itu apa? Gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian dipenuhi syarat rukunnya dari Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, sampai kemudian Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri. Kalau kita katakan itu panjang, Pak ya, maka dinamakan gerakan seperti orang itu tuh, itu salat namanya. Kan gitu kan? Mudah kan, Pak ya? Ada istilah. Maka jangan pernah kita meremehkan itu atau alergi dengan istilah itu. Maka nanti kalau misalkan Bapak ditanya sama orang barat, ya, orang barat yang nggak pernah melakukan sholat gitu dan nggak tahu dia, tapi itu nanya, itu lagi ngapain dia di jalan? Karena sekarang ada video-video, Pak, video-video yang ada beberapa saudara kita di Eropa, misalnya di Amerika, mereka sholat kadang di pinggir jalan saja, di pinggir jalan sholat, datang waktu sholat. Orang barat lihat, Pak. Maka kemudian mereka nanya, dia lagi ngapain? Ada yang jawab apa, Pak? Dia sedang yoga katanya. Karena gerakannya seperti yoga kan? Ada ruku, ada itidal, ada sujud. Yoga katanya. Benar nggak istilah itu yoga? Tidak. Orang yang sudah mengetahui, dia akan mengatakan kepada yang nanya tadi, dia itu sedang sholat. Gitu. Gampang. Istilah di dalam Islam. Jadi ya sekali lagi, ya orang-orang yang mengatakan itu berarti apa, Pak? Ya tidak perlu dihiraukan lah. Berarti apa? Termasuk orang-orang yang menafikan ya kalimat ilmiah yang sudah digunakan oleh Rasul dan juga oleh ulama. Kalau saya ada orang yang kemudian membid'ahkan perbuatan saya, ya saya akan cek gitu. Kenapa dia mengatakan saya bid'ah? Ya kan gitu. Jadi tidak perlu heran. Dikit-dikit bid'ah. Harusnya apa? Orang yang kemudian dikatakan kepadanya bid'ah, mereka kemudian memperbaiki. Itu adalah bahasa kritikan saja. Ya, bahasa kritikan saja. Dan Bapak ketika dikatakan oleh orang lain, Bapak melakukan bid'ah, ya jangan Bapak heran. Ya, seperti coba Bapak buka nanti kitab fikih.
Kita fikih, para ulama sudah biasa membid'ahkan ijtihad ulama yang lain. Biasa saja. Itu bahasa ilmiah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz, karena waktu sudah habis juga, mohon untuk ditutup. Baik. Penutup ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, karena kalau kita lihat Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu, selalu beliau di pagi hari mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikan kepadaku rezeki yang apa Pak? Yang thayyib, yang baik, dan kemudian jadikan amalku amal yang diterima. Ini saja pesan saya Pak. Sering-sering doa ini di pagi hari. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Saya sering menyimpulkan apa Pak? Ada ilmu yang tidak bermanfaat hari ini bertebaran. Ya Allah, berikan aku rezeki yang baik. Ada di dunia ini rezeki yang tidak baik. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, jadikan amalku, kata Rasulullah, amal yang diterima. Berarti apa? Ada amalan-amalan yang tidak diterima. Maka kalau pagi hari, yang pagi hari itu merupakan awal hari seseorang, kalau dia di pagi hari meminta kepada Allah, ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima, insya Allah di hari itu dia akan dijaga dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Dia akan dijaga oleh Allah dari rezeki-rezeki yang tidak baik, dan akan dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan atau amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, di antara amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang itqan namanya. Dan sekali lagi Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah, para sahabatnya telah menunjukkan kepada kita bagaimana ketika beramal, bekerja selalu profesional. Dalam masalah hukum, di dalam masalah muamalah, semua diterapkan profesionalisme itqan oleh Rasulullah. Bahkan kalau ada anaknya yang mencuri pun, Rasulullah SAW akan memotong tangannya. Ini kan itqan Pak ya. Kita pernah mendengar, lau anna Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ini itqan namanya. Begitu juga sahabat Pak. Umar bin Khattab pernah memanggul gandum diberikan kepada ibu dan anaknya yang sedang lapar. Itqan, karena Allah melihat dia mau melakukan itu. Abu Bakar As-Siddiq, kalau tadi Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq pernah apa Pak? Menyapu rumah seorang perempuan yang buta. Bukan mengharap pujian tentunya, orang buta. Membantu membereskan rumahnya. Ini karena dia itqan di dalam memimpin. Begitu juga seorang anak penjual susu Pak. Yang kita tahu nanti cikal bakal dari keturunan ini melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Ketika ibunya sudah putus asa, susu aslinya yang sudah tidak laku, susu sapi murni yang dia jual, karena di pasar ketika itu sudah banyak penjual susu-susu campuran sehingga mereka bisa menjual dengan harga murah, maka susu murni asli tidak laku dijual. Maka maknya katakan kepada anaknya, teman, ketika menjual susu, nak, kita campur saja susu dengan air, kita jual dengan harga murah. Apa kata anaknya, Bu? Pak, Umar melarang, karena Umar ketika itu khalifah. Apa kata ibunya? Nah, Umar tidak melihat perbuatan kita, tidak melihat. Ini malam gelap, tidak melihat perbuatan kita, kita campur saja. Apa yang dikatakan oleh anaknya, Bu? Kalau Umar tidak melihat, Rabbnya Umar melihat perbuatan kita. Umar memang tidak melihat, tapi Tuhannya Umar melihat perbuatan kita. Itqan di dalam menjaga kejujuran. Masya Allah Pak.
Rasulullah, para sahabatnya sudah menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita, kalau bekerja, bekerjalah, kalau beramal, beramallah dengan profesional, tentunya sesuai dengan kemampuan tadi. Tapi jangan pernah kita merasa lemah sebelum kita berusaha untuk kemudian melakukannya. Insya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita itkon di dalam beramal, baik amal akhirat kita maupun amal dunia kita, insya Allah umat Islam ini akan bangkit, Pak. Umat Islam ini akan menjadi umat yang ya disebut sebagai teladan untuk dunia. Dan di saat itu baru kita bisa menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Karena apa? Orang-orang lain akan merasakan manfaat dari orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan, saya tutup atau antum? Kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام والقرون. Ya Allah, mudahkan kami di dalam profesionalisme, di dalam beramal. Jadikan semua amal kami adalah amal yang diterima ya Allah. Jadikan amal kami amal yang tulus, ikhlas kepadamu ya Allah. Dan jadikan amal kami amal yang selalu sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulmu. Ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan jadikanlah kami orang-orang yang mengikutinya. Dan jadilah tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kepada kami kekuatan untuk kemudian menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Thumma nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, kami kembali mengundang jamaah sekalian untuk hadir pada kajian besok ba'da subuh Ahad 31 Oktober 2021. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Subhan dengan tema Asmaul Husna Bab Al-Hasib. Kemudian untuk konsumsi dapat jamaah ambil di serambi kanan masjid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu waliyut taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.